Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sore ini memanggil pejabat Kejaksaan Agung, Kepala PPATK hingga Kepala BPKP ke Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden juga menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Untuk mengetahui apa saja pembahasannya, kami terhubung dengan reporter Garuda TV, Fani Agnia di Istana Negara. Fani, seperti apa tadi pertemuan antara pejabat Kejaksaan Agung dengan Presiden Prabowo Subianto? Apakah sudah selesai pertemuan tersebut, Fani? Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Mengawali pekan ketiga bulan Januari 2025. Ini agenda di Kepresidenan Jakarta, tepatnya di Istana Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat Kejaksaan Agung dan juga sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Dan berdasarkan pantauan kami juga di siang hari tadi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ini hadir pejabat Kejaksaan Agung, ada Jaksa Agung ST Burhanuddin yang tiba melalui pintu utama. Serta juga ada 5 jaksa agung muda, diantaranya tadi ada jaksa agung muda bidang pidana umum, kemudian ada juga jaksa agung muda bidang perdana dan tata usaha negara ataupun Jamdatun Narendra Jatna, kemudian ada juga jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus ataupun Jampitsus Febri Ardriansyah, serta jaksa agung muda bidang intelijen Reda Mantevani. Dan memang pemirsa, tidak hanya dari pejabat Kejaksaan Agung, juga hadir Kepala PPATK dan PLT, Kepala Badan Pembangunan dan juga Keuangan. Ini tadi masuk ke dalam Istana Negara pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan sudah meninggalkan istana di pukul 5 sore. Kemudian kami para awak media berusaha mengkonfirmasi sekiranya apa saja pembahasan antara Kejaksaan Agung dengan Presiden Indonesia. Namun tidak ada satupun yang menjabarkan ataupun menjelaskan apa saja poin-poin pembahasannya. Hanya saja ada salah satu jaksa agung muda yang menginformasikan bahwa Kejaksaan Agung mendapatkan sejumlah arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini memang belum disampaikan lebih detail, namun intinya adalah arahan-arahan dari Presiden Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung, tentunya berkaitan dengan apa hal-hal yang harus diperhatikan oleh Kejaksaan Agung dan juga ada juga dengan sisi pembangunan serta keuangan yang dihadiri langsung tadi oleh Kepala PPATK dan juga PLT Kepala Badan Pembangunan dan juga Keuangan. Nantinya kami akan terus mengkonfirmasi, Cica, mungkin tidak di Istana Kepresidenan, bisa jadi di tempat Kejaksaan Agung sendiri nanti akan disampaikan apa saja arahan-arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dengan Kejaksaan Agung. Nah, Cica, tidak hanya dari Kejaksaan Agung juga ya, tadi ada sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dijadwalkan sebelumnya, ini ada Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, dan sebelumnya juga diagendakan memang kehadiran Menteri Keuangan. Namun ternyata yang dapat hadir dalam rapat terbatas ini hanya Menkom DG Mutia Hafid yang tiba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tidak berlangsung lama seperti rapat dengan Kejaksaan Agung selama 2 jam. Ini Menkom DG kurang lebih hanya 1 jam saja. Usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden, ini langsung memberikan pernyataan kepada awak media. Tadinya memang ada sejumlah poin yang ingin disampaikan oleh Mutia Hafid, namun ia mengatakan rasanya tidak bisa disampaikan secara keseluruhan di Istana Kepresidenan. Nantinya secara resmi akan disampaikan langsung di kantor Menteri Komunikasi dan Digital. Tapi yang dapat saya informasikan kepada Cica dan juga pemirsa bahwa tadi hasil diskusi dengan Presiden adalah poin-poin ataupun dukungan yang diharapkan oleh Menkom DG dengan Presiden Prabowo Subianto, utamanya dalam transformasi digital yang dipraktikkan langsung dalam program-program di Kabinet Merah Putih. Tadi memang dari Mutia Hafid juga menyampaikan fokus utamanya adalah terkait dengan dukungan ataupun perlindungan anak yang nantinya akan dituangkan dalam undang-undang, karena ini memang sangat menjadi perhatian publik juga akan adanya digitalisasi yang sudah mulai masuk ke berbagai sektor dan juga ini berkaitan dengan anak-anak sekolah. Nah, untuk lebih detailnya lagi, Cica dan juga pemirsa, berikut ada keterangan langsung dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Program-program di Kementerian Komunikasi dan Digital diantaranya terkait dengan dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government. Sebagaimana kita tahu, Presiden sangat concern dengan digitalisasi
Presiden ingin layanan-layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi. Jadi kurang lebih tadi arahan-arahan untuk hal-hal tersebut dan juga program-program lainnya yang ada di Kementerian Kominfo. Ya, Cica dan juga pemirsa tadi sudah pernyataan dari Menkom Digi dan memang dari Presiden Prabowo Subianto ini merespon dengan sangat baik. Ia akan menyampaikan dukungan ataupun nantinya akan diinformasikan juga kepada jajaran Kabinet Merah Putih lainnya. Mengingat ini juga sebentar lagi akan memasuki 100 hari masa kerja dari Kabinet Merah Putih. Nantinya tentu akan ada sejumlah kebijakan yang diterapkan dalam Kabinet Merah Putih dan salah satunya nanti akan diberlakukan undang-undang terkait dengan perlindungan anak khususnya dalam transformasi digital ataupun dalam ranah digital yang ada di Indonesia. Sementara itu Cica melaporkan dari Istana kembali ke studio. Baik, terima kasih Fadi Agdia melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali.